Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidmatur Salfiah dengan NIM 205-2017. Saya dari kelas PIAUD A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak. Nah, di presentasi saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas pengganti UAS dari mata kuliah fisik motorik. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan motorik. Apa sih perkembangan motorik itu? Perkembangan motorik merupakan perkembangan di mana seseorang sudah mulai mengontrol gerakan yang diperoleh dari pengalaman yang telah ia rasakan. Maka dapat disimpulkan perkembangan motorik yaitu suatu proses tumbuh kembang gerak seseorang anak yang pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan praktika otot anak. Motorik anak pada balita itu menjadi dua bagian. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Adapun pengertian motorik kasar yaitu gerakan yang dilakukan seorang anak yang mana melibatkan kelompok-kelompok otot-otot besar seperti lengan, kaki, betis, dan seluruh anggota tubuh. Jadi gerakan motorik kasar pada balita ini dapat dicontohkan seperti merangkak, berlari, melompat, dan juga menangkap ataupun menendang bola. Untuk motorik halus yaitu gerakan motorik anak balita yang melibatkan otot-otot kecil dalam tubuh anak seperti tangan, jari, dan juga pergelangan tangan. Seperti contoh pada motorik halus anak itu mencoret kertas, menggunting, terus menggambar, menyusun balok menjadi menara. Untuk pembahasan yang kedua tentang faktor biologis. Apa sih faktor biologis itu? Faktor biologis adalah faktor yang hadir saat anak dilahirkan atau setelahnya. Faktor ini faktor yang berhubungan dengan biologis. Dalam biologis anak yang terdiri dari genetik, keadaan menjelang kelahiran, dan kekurangan berat badan. Dan juga saat waktu ia lahir dan prematur. Faktor genetik ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan gerak dan penampilan. Dan pada faktor ini juga dipandang sebagai potensi yang menentukan apakah potensi itu dapat berkembang tergantung pada di mana anak dibesarkan nantinya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait faktor lingkungan. Lingkungan akan sangat mempengaruhi perkembangan gerak pada anak. Menurut Gerungan, beliau mengatakan bahwa lingkungan pengasuhan merupakan interaksi yang baik antara ibu dan anak dan nantinya akan sangat mempengaruhi perkembangan pada motorik anak. Selanjutnya ada pola otoriter yang merupakan pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras, dan kaku, di mana orang tua akan membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh anak dan tanpa mau tahu perasaan anak itu sendiri. Jadi anak di sini harus nurut apa yang dimau orang tua, apa yang diinginkan orang tua. Intinya mendikte atau biasa disebut anak itu didikte untuk kedepannya itu harus seperti apa dan harus patuh, tidak boleh membantah. Untuk materi terakhir ada faktor fisikal atau biasa disebut faktor tubuh atau faktor fisik. Yang mana faktor fisikal ini merupakan manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik manusia itu terjadi mengikuti prinsip kepalokaudal, yaitu bahwa kepala dan bagian atas tubuh berkembang lebih dahulu sehingga bagian atas akan tampak lebih besar daripada bagian bawah. Perkembangan fisik ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus. Seperti contoh, yaitu kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Itu motorik kasar. Sedangkan contoh motorik halus yaitu gerakan menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih.
Baiklah, itu tentang penjelasan dari faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.